Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bil huda wa bil ihsan ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, saudaraku kaum muslimin yang semoga senantiasa diberkahi dan dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Puji syukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala yang telah banyak memberikan nikmat kepada kita semuanya. Nikmat iman, nikmat Islam, yang semoga semua kita nanti dipertemukan oleh Allah tabaraka wa ta'ala di surganya Allah ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala mengkhabarkan di dalam surah Al-A'raf, nanti orang-orang yang dimasukkan di dalam surganya Allah tabaraka wa ta'ala itu akan mengucapkan puji syukur kepada Allah ta'ala karena nikmat yang telah diberikan oleh Allah sewaktu dia di dunianya. Dikabarkan di dalam firman-Nya dalam surat Al-A'raf tersebut, Allah tabaraka wa ta'ala menyampaikan ucapan mereka, mengkabarkan wa qalul hamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Setelah memasuki surga, orang-orang yang diberikan nikmat iman, nikmat Islam itu nanti bersyukur, dia memuji Allah. Seandainya dulu kita tidak diberikan petunjuk dengan nikmat iman ini oleh Allah, tentunya kita tidak ada berada di surga yang penuh dengan kenikmatan ini. Ini dikabarkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Maka nikmat seperti ini, nikmat kita masih diberikan istita'ah, kemampuan untuk saling ingat mengingatkan di dalam ketaatan menjaga agama yang dihidayahkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Ini adalah sebuah karunia yang harus kita syukuri. Kita masih bisa amar ma'ruf nahi mungkar. Kita ingat mengingatkan bagaimana memegang agama yang kuat. Termasuk pembahasan yang akan kita bahas ini nanti. Yang kedua kalinya, selawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fiddin, kita akan melanjutkan membaca sebuah karya emas seorang ulama besar yang diberi judul dengan Masailul Jahiliyah,
Masailul jahiliyah, jika pada malam pekan yang pertama kita membaca tentang kitab-kitab tentang berkaitan tentang adab dan perilaku dalam bermuamalah, ini kita membahas tentang masalah adab-adab kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita akan membaca, mengetahui, mencari informasi tentang permasalahan yang dahulu diselisihi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Diselisihi karena itu termasuk sebuah penyimpangan dari kebenaran. Kita akan melanjutkan hujan, Pak. Allahumma sayyiban nafi'ah. Semoga menjadi hujan yang bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Begitu Rasulullah membimbing kita. Kita akan melanjutkan membaca kitab ini. Kita sudah pada kesempatan yang semoga diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala ini, permasalahan yang ke-13, al-mas'alatu tsalitsah asyarah, al-ghulu bi ahlil ilmi wassilahi. Larangan kita berlebih-lebihan di dalam menghormati orang-orang ahlul ilm. Larangan kita berlebih-lebihan di dalam menghormati orang-orang soleh. Ini sebenarnya masih pembahasan dengan pembahasan yang telah lalu tentang tidak bolehnya al-ghulu fid din, berlebih-lebihan di dalam beragama. Tidak boleh agama itu di dalam beribadah kita nambah-nambahi sesuatu yang tidak diajarkan oleh Rasulullah. Tidak boleh. Dan pada saat ini adalah termasuk pembahasan yang saat ini mungkin banyak marak dan berkembang di tengah masyarakat kita tentang al-ghulu fil ulama'i was-salihina. Berlebih-lebihan di dalam menghormati orang-orang yang berilmu dan orang-orang soleh. Apa yang disampaikan beliaunya Syekh ini bukan hanya sebuah pengamatan belaka, tetapi ini dikabarkan kejadian itu pernah dilakukan oleh mereka orang-orang terdahulu yang ditentang oleh syariat yang mulia ini, karena dikabarkan oleh Allah. Saya menulis surat An-Nisa ayat 171 yang artinya, ya ahlal kitabi, wahai kalian ahlu kitab, la taghlu fi dinikum, janganlah kalian berlebih-lebihan di dalam agama kalian, wala taqulu 'alallahi illal haqq, jangan pernah mengatakan perihal tentang Allah kecuali mencocoki kebenaran sesuai dengan dalil sebagaimana yang dikabarkan oleh Allah maqalallah di dalam Al-Qur'an, sesuai dengan dalil yang dikabarkan oleh Rasulullah maqala Rasulullah di dalam hadis-hadis Nabi yang mulia. Kita membaca kitab ini dengan diberikan bimbingan oleh beliaunya Syekh Shalih Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan. Qala fadilatus Syekh dalam kitab syarah kitab ini, wa hadhihi mas'alatun khatirah. Permasalahan orang yang berlebih-lebihan di dalam menghormati orang soleh atau orang yang berilmu ini adalah sebuah permasalahan yang sangat berbahaya. Amsa iya. Bagaimana kok dikatakan berbahaya? Baik, kita sedikit mengulangi apa itu pembahasan tentang ghulu. Al-ghulu ma'nahu fil lughati az-ziyadah 'anil had. Ghulu itu adalah orang yang di dalam segala sesuatu dia berlebih-lebihan, melebihi batas yang sewajarnya. Secara syariat, fal ghulu huwa az-ziyadatu wal irtifa'u 'anil haddil ma'ruf, 'anil haddil masyru'. Sesuatu yang melebihi dari apa yang disyariatkan, melebihi
batas-batas yang dibolehkan oleh syariat atau agama kita yang mulia ini. Az-ziyadatu fi raf'i syakhsin fawqa manzilatihi. Dalam pembahasan yang akan kita bahas ini, kalau kemarin itu gulu di dalam beribadah, ini gulu di dalam berbuat baik, dalam menghormati. Az-ziyadah berlebihan fi raf'i syakhsin, mengangkat derajat seseorang fauqa manzilatihi, melebihi derajat yang diberikan oleh Allah dan Rasulnya. Fi manzilatihi allaiqah bihi, yang sesuai. Kaziyadati fi haqqil anbiya. Contohipun napa? Tiang-tiang ingkang berlebihan anggenipun menghormati para nabi awis solihin, berlebihan anggen piyambakipun menghormati tiang-tiang soleh. Wa rafa'ahum an qadrihim ilar rububiyyati awil uluhiyah. Bahkan tidak jarang, sering terjadi nabi itu didudukkan posisinya seperti Tuhan. Orang soleh tadi itu didudukkan posisinya seperti Tuhan. Nah, perbuatan yang seperti ini tidak boleh dilakukan oleh orang-orang yang beriman. Kenapa? Fa'ahlul jahiliyati ghulu fil ashkhas. Orang-orang jahiliyah saja yang dulu mereka sering melakukan ini. Hatta rafa'uhum. Mereka orang-orang jahiliyah itu mendudukkan, meninggikan derajat para nabi atau orang-orang soleh melebihi dari kedudukan yang dikabarkan oleh Allah. Ila anja'aluhum arbaban ma'allah. Mendudukkan posisi para nabi dan orang soleh itu seperti sederajat dengan posisi Tuhan. Contohnya siapa? Kama ghala al-yahud fi Uzair. Contohnya, kita ambil dulu contoh dikabarkan di dalam Al-Quran dan banyak hadis meriwayatkan orang Yahudi, padahal mereka diberikan kitab yang turun di tengah mereka, hal tersebut tidak boleh. Tetapi orang Yahudi menganggap Uzair katanya anaknya Allah, kemudian dituhankan. Sinten malih Pak? Orang Nasrani sampai hari ini. Dan orang yang Nasrani mengatakan juga warafa'u Isa bin Maryam. Dia mendudukkan posisinya Nabi Isa sebagai kedudukan huwa ibnullah, sampai kemudian Nabi Isa disembah, didudukkan sebagai Tuhan yang mereka sembah. Nah ini nanti banyak ternyata orang itu yang mengaku dia Muslim, tetapi kemudian ikut-ikutan perilaku orang Yahudi yang pertama, ikut-ikutan mengikuti perilaku orang Nasrani, nabinya juga disembah-sembah. Tidak boleh. Contohnya siapa? Kita mungkin umat Islam. Banyak orang yang mengaku Muslim, dia mengaku mukmin, tetapi dia menyembah-nyembah nabinya, termasuk Nabi Muhammad. Didudukkan sebagai kedudukan seperti Tuhan. Dia berdoa kepadanya, dia meminta kepadanya. Angsal napa mboten? Mboten angsal. Nanging bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, banyak perbuatan yang seperti ini yang melakukan ternyata banyak bagian dari mereka yang mengaku Islam. Maka di saat seperti ini kita saling menasihatkan, hendaknya kita menjauhi perkara-perkara yang seperti itu. Di luar sana banyak orang yang mereka itu menyembah pohon, menyembah batu, menyembah makhluk, menyembah nabinya. Ada orang-orang yang seperti itu, sadar disadari maupun tidak disadari. Bagaimana ini ilmunya? Yang pertama kita sepakat, kita menyampaikan yang seperti ini bukan merendahkan Nabi Muhammad, tidak. Nabi kita Muhammad memiliki hak, hukukun, hakur Rasuli sallallahu alaihi wasallam a'dhamul hukuk. Ini kita beriman.
haknya Nabi Muhammad itu mulia, tinggi. Bahkan hak yang paling agung yang harus kita muliakan dan tunaikan itu haknya Nabi Muhammad setelah menunaikan hak-haknya Allah. Apa Pak haknya Allah? Haknya Allah apa? Anta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a. Allah itu tidak boleh disekutukan. Nanti haknya hamba kepada Allah akan diberikan nikmat, tidak diazab, itu gantinya. Hak setelah Allah, haknya Rasulullah, hak yang paling agung niku ba'da haqqillahi tabaraka wa ta'ala. Wajib kita mengedepankan haknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanging napa hakipun Rasulullah? Tasih eling napa? Satu, hak-haknya Rasulullah yang harus kita tunaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah al-imanus shadiq. Pertama kita beriman kepada Rasulullah karena dia Rasul. Bukti dari rukun iman, di antara iman kepada Allah ada juga iman kepada Rasulullah itu. Harus. Kalau kita tidak beriman kepada Rasulullah, al-imanus shadiq, ini haknya Rasulullah untuk diimani, maka diragukan keimanan kita, keislaman kita. Harus nih, tidak boleh tidak. Yang kedua haknya Rasulullah adalah wujubu ta'atihi. Wajib taat terhadap ajaran yang dibawa oleh Rasulullah. Wal hadru min ma'siyatihi. Lawannya tidak boleh. Kita harus berhati-hati untuk bermaksiat kepada Rasulullah. Bermaksiat meninggalkan ajarannya atau melanggar larangannya. Yang ketiga, haknya Rasulullah yang harus kita tunaikan adalah ittiba'uhu sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti ajarannya. Yang keempat adalah mahabbatuhu sallallahu alaihi wasallam. Apa? Mencintai Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kalau ini sampun dipunaturakan bukti cinta harus memprioritaskan, mengedepankan dari siapapun, termasuk keluarga kita, anak kita, istri kita. Dalam konsep kecintaan kepada Allah dan Rasulnya, kita harus mengedepankan Rasulullah. Hatta itu keluarga kita, hatta itu istri kita. Kita tinggalkan kalau menyelisih dengan kecintaan kita kepada Rasulullah, melanggar bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah. Yang kelima, haknya Rasulullah adalah ihtiramuhu wa tauqiruhu. Kita harus menghormatinya, tidak boleh meremehkan. Dalam pembahasan yang telah lalu ada pembahasan istihza'u biddin, mengejek, mengolok-olok agama, termasuk mengolok-olok Rasulullah. Yang keenam, as-salatu alaihi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah memiliki hak untuk kita senantiasa bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedinten sampun ping pinten niki wau bersolawat datang Rasulullah. Kathah nggih, alhamdulillah. Ingkang nomor 7, wujubut tahakum ilaihi. Wajib berhukum dengan hukumnya Rasulullah. Kalau ada kita berselisih, kembalikan kepada tata caranya Rasulullah menyelesaikan masalah dalam perkara apapun. Yang ke-8 ini pembahasan kita. Inzaluhu, mendudukkan posisi Rasulullah, kedudukan Rasulullah, maka natahu, sesuai dengan kedudukan yang didudukkan beliau sesuai dengan ketetapan syariat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedudukannya Rasulullah apa? Nabi, Rasul, jangan dianggap sebagai Tuhan. Sekali lagi kita tidak meremehkan haknya Rasulullah. Kita faham hak-haknya Rasulullah. Justru karena kita faham, dalam pembahasan ini tidak boleh nanti orang itu menyembah dan menganggap makhluk siapapun dia termasuk Rasulullah sebagai Tuhan. Wa kadzalika qaumun Nuhin lima ghalu fis sholihin. Wau enten Yahudi, Nasrani gitu.
Mulai masuk dulu pernah orang yang berbuat hulu kepada orang soleh itu kaumnya Nabi Nuh. Wasawwaru suwarahum watamathilahum. Mereka membuat patung-patung permisalahan orang-orang soleh di tengah mereka. Tsumma abaduhum, sampai kemudian disembahlah orang soleh tadi patungnya min dunillah, sesembahan selain Allah. Farafa'uhum, mereka meninggi-ninggikan derajatnya orang-orang soleh tadi itu ila martabatil uluhiyah, sampai derajat ketuhanan. Ini juga di dalam Al-Quran disebutkan oleh Allah, bukan dongeng. Siapa yang menyampaikan? Allah. Panjenengan mengke jenengan buka surat Nuh ayat 23. Allah berfirman yang artinya ketika syaitan ngurik-ngurik kaum Nabi Nuh, wa qalu la tadharunna alihatakum. Kalian jangan lupa untuk senantiasa menyembah kepada Allah. Baik, kenapa baik? Baik. Tetapi tiba-tiba diembel-embeli burine. Wala tadharunna wadda wala suwa'a wala yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Ibadah nggih pareng, nanging ya mbok aja lali karo sing berjasa. Ngono lek ngrayu, khusuk ya oleh, wayahe salat ya salat, nanging wayahe ngaluluri nggih. Budaya bangsa ya mbok melu-melu. Ning pas ngaluluri nggih, adat Jawa ben napa misalkan sumbere metu ya mbok melu. Ngoten. Iki sing disebut faham pluralisme zaman sakniki, Pak. Napa? Pluralisme. Orang yang memiliki keraguan terhadap agamanya. Ngatos-ngatos lho, Pak. Dalam Nawaqidul Islam, pembatal keislaman tiyang niku lek ragu terhadap kebenaran ajaran agamanya, hati-hati. Dia bisa puncaknya nanti bisa keluar dari keislaman, iso batal Pak Islami. Ngoten. Sakniki dihembus-hembusne Pak. Pluralisme niku, bahkan orang-orang yang pendidikannya tinggi sing dibahas nggih niku mendina lek wong iki kudu padha rukun, ngoten. Rukune babakan akidah barang kon rukun, sedina kon ning masjid, bar guk masjid kon ning tempat sesembahan lintune. Niki syirik. Wa yatufuna bi kuburihim, mereka mentowafi kuburannya. Kuburane wong-wong soleh niki wau ditowafi. Panjenengan nate mirsani ngeten niki. Lek mboten alhamdulillah, berarti panjenengan jauh dari perilaku-perilaku sing ngatos ningkaten niki. Nanging teng YouTube kathah nggih. Sakniki mboten usah mara nanging teng YouTube kathah. Enten tiang-tiang niku mlebet wonten kuburan, ngagung-ngagungke kuburan, ujung-ujunge nyenyuwun dhateng kuburan niku wau. Sekali lagi mengke panjenengan salah tompo. Kita tidak melarang ziarah kubur. Ada syariatnya, ziarah kubur itu diperbolehkan. Nanging sing boten pareng niku ziarah kubur ingkang mengandung unsur syirik. Ziarah kubur ingkang mengandung unsur bid'ah. Sing boten pareng niku. Nah, tiang-tiang niku karena tidak berilmu tentang konsep fikih ziarah kubur, akhiripun ziarah kubur sing syirik barang diarani sunnah. Ziarah kubur sing bid'ah barang diarani sunnah. Wong-wong niki wau keliling wonten kuburan, nowapi kuburan niki wau. Akhiripun krana piyambake bar mulih guk kuburan niki wau dirasak-rasakne kok tanduraku kok panene kathah ya. Bar guk kuburane kono. Iki enek wis 7 kuburan tak kunjungi, tapi sing bar guk kono tak titeni mengki panenku mesti akeh. Akhire bolak-balik didadekne penggautan terus ngalap berkah wonten kuburan niku wau. Perkawis-perkawis sing ngeten ikilah ingkang dahulu dikabarkan wonten Al-Qur'an yang diselisihi dening Rasulullah.
Tidak berlebihan saat ini kita saling nasihat menasihatkan supaya berhati-hati. Fi aslil wa'id, supaya kita itu berhati-hati. Ada di antara mereka wayadbahuna lahum, kadang-kadang menyembelih sesembelihan diperuntukkan untuk kuburan tersebut dan bernazar wayastaghithuna bil mauta, istighotsah nyenyuwun supados terbebas dari kesulitan. Istighosah niku kan ngoten ta tegese leres. Istighosah niku tegese nyenyuwun dateng sapa sing disuwun supaya terbebas dari kesulitan. Piyambake nyuwun dateng kubur niku wau beristighosah. Engko salah tampa malih. Istighosah niku bagian dari syariat. Enten tuntunane dan bahkan ada contohnya dari Rasulullah. Ada isti'adzah nggih ada, bahkan ada dalilnya di dalam Al-Qur'an. Istighosah nggih wonten. Itu ajaran Islam. Kalau kita sedang sulit kejepit, berista'adzahlah, beristighosahlah, mintalah. Nanging pun ngantos klentu dateng sinten isti'adzahe, pun ngantos klentu dateng sinten istighosahe. Rasulullah juga beristighosah pada waktu perang Badar, bahkan beliau mengangkat tangannya sampai Abu Bakar niku bujuk-bujuk pun to duhe Rasul panjenengan anggenipun donga sampun kuwatah. Insyaallah Allah akan mengabulkan sampai dirih-rih ngoten. Saking sulit pada waktu itu mau perang, jumlahnya namung sekedhik musuhe kuwatah. Piye iki golek kalah? Khawatir Rasulullah. Akhirnya beristighosah memohon kepada Allah. Sing dilarang niku istighosah dateng selain Allah. Dateng kuburan, dateng wong-wong sing sampun seda, dateng sinten kemawon ingkang dipun anggep wong niku malati. Wong dateng Rasulullah mawon boten pareng, kok niki namung dateng sinten tiyang ingkang diarani wong soleh. Padahal Rasulullah niku kurang soleh nopo, tetapi Rasulullah melarang para sahabatnya untuk beristighosah dateng piyambakipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk juga di dalam napa, Pak? Di dalam menyembelih. Kadang wong-wong niku nyembelih mawon dadak ndase digawa wonten segara. Ndase dibeto wonten danyangan, ndase dikubur wonten pesarian-pesarian. Omonge nazarku ya ngono. Tapi nggih mboten sumerep niku tanggane diundang. Disuwati nggih eca. Nanging niku ndase kok ndak eneng nek endi. Wonge sing di omah niki nazar. Sok lek aku sukses sugih bakal mbeleh kebo misalkan. Ndase dipersembahane niki sesembahan sembelihan kepada selain Allah. Nyuwun sewu. Sembelihan niku termasuk perkawis napa? Sembelihan niku termasuk perkara ibadah napa perkara yang sifatipun mubah mawon Bapak-bapak Ibu-ibu sekalian. Sembelihan awake dhewe nyembelih ngoten niku lho. Niku perkawis sing mubah napa sing ibadah? Sembelihan. Lek awake dhewe nyembelih pitik badhe damel sarapan. Ibadah napa mubah niku? Perkawis ibadah napa perkawis mubah? Ibadah. Lek dahar ayame sing disembelih. Dahari perkawis ingkang mubah nanti akan bisa bernilai ibadah kalau niatnya untuk ibadah meskipun ibadah. Apalagi sembelihannya. Sembelihan itu ibadah loh Pak. Panjenengan umpami dipun utus mas-mas dipun diutus ibune utawi tiyang sepai kon beleh pitik le belehno pitik. Ngoten niku panjenengan niate namung nuruti dikongkon tiyang sepah
napa panjenengan badhe beribadah datang Allah? Sembeliannya itu bernilai ibadah, Pak. Kenapa? Karena kaifiatnya diatur. Gini mboten. Kaifiat tata cara menyembelih itu diatur. Lek mbelih kedah maca bismillah. Terus lek badhe mateni pitike niku wau mboten dicepit lawang to. Mboten to jenengan. Lek panjenengan oleh ilmu kok gulune sing diketok sampai mengalirkan darah niku saking pundi? Itu sebenarnya adalah syariat dalam Islam tata cara menyembelih. Maka ar-ruku' was sujud kita diperintahkan ruku'i tata cara nggih ngoten nika, kados awake dhewe salat ngoten nika. Sujud niku nggih ngoten nika. Niku ta'zimul mutlak la yakunu illa lillah. Awake nglakoni ngoten niku boten enten niat kejaba awake dhewe badhe pengin ridhanipun Allah. Napa malih bersumpah. Bersumpah niku kok ndak boleh, kenapa kepada selain Allah? Karena sumpah itu sesuatu yang agung. Maka ndak boleh bersumpah kepada selain Allah. Termasuk adzabhu, menyembelih binatang. Meskipun niatnya itu adalah untuk sarapan, tetapi ketika kita menyembelihnya yang dipotong lehernya ora dicepit lawang, berarti panjenengan manut tata cara nyembelih Islam. Wa dzabhu la yakunu illa lillah. Nyembelih kuwi alah kan kok penting padha matine misalkan ngoten nggih. Tak cepet lawange ben tak bubuti ora padha wae. Misalaken berarti tiyang niki wau mboten tunduk dhateng syariat. Adzabhu ta'ziman lillah al-mutlaq la yakun illa lillah. Tidak boleh kecuali itu diniatkan untuk Allah tabaraka wa taala. Maka ketika kita menyembelih binatang yang dipotong lehernya, mengalirkan darah di leher, mboten dicepit lawang. Paling umpama disuguhne kan sami mawon gitu. Mboten semerep ngian. Dirose enten niku sing praktek-praktek wonten sing tiyang mbubuti pitik namung dilebokne teng gilingan nika. Pitike nggih mati. Berarti suguhne didamel rames nggih bodho enak-enak tirose. Nanging tiyang niku mboten tunduk kepada syariatnya Allah. Kenapa? Karena ada ketetapan dalam sembelihan tadi itu adzabhu ibadatun lillah. Niki namung tasik tata carane lho Pak nggih. Belum membicarakan tentang kesirikannya. Yang pertama ketika kita menyembelih manut tata carane syariat, dibelih gulune. Itu adalah annafihi iraqatud dam. Ada di situ upaya pengaliran darah. Niki syariat Allah memerintahkan begitu. Lillahi wahdah, hanya untuk Allah. Imtitsalan li amrillah. Nyapa kok awake mbelih ngono kuwi? Tata carane ngono kuwi. Dengan memutus urat leher yang mengalirkan darah di situ. Fasolli li rabbika wanhar. Berkorban termasuk itu. Kedua, annafiha ta'alluqul qalbi husnits tsawab minallah. Wong sing nyembelih manut tata cara Islam kuwi berarti piyambake ngarep-ngarep bakal oleh pahala. Pramila punika menawi panjenengan dipun utus kalih ibu utawi bapak kan nyembelih belehno ayam. Wis iki aku ibadah. Tata carane niku wis sampun turut, ibu itu benar beribadah nyembelih tadi itu. Sesuai dengan syariat dengan mengucapkan bismillah dan kemudian disembelih di lehernya. Anna fiha tahallus minas suh wal bukhl wa budl bibudlil mali. Termasuk wong sing boten kikir. Ikhlasnya karena Allah tabaraka wa taala. Harus karena Allah. Terus enten tiyang piyambakipun nyembelihi kambing utawi kerbau niki wau karena sesuatu yang dilarang oleh syariat. Apakah itu karena Allah? Tidak. Karena nadar kepada selain Allah. Peruntukannya, persembahannya kepada selain Allah tabaraka wa taala. Nah, itu termasuk larangan yang dilarang oleh syariat.
Termasuk juga berdoa. Tadi istighotsah dan isti'adzah. Istighotsah dan isti'adzah itu diperintahkan dan bahkan ada dalilnya di dalam Al-Qur'an. Dalil sing paling penak tentang isti'adzah niku sing sering kita waos surat sing pendek niku lho Pak. Napa? Qul huwallahu qul a'udzu billah. Napa? Napa Pak? Sing pendek, sing panjenengan apa napa? Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbil falak. A'udzu kan isti'adzah niku. A'udzu isti'adzah, aku berlindung. Istighotsah juga diperintahkan. Ada syariatnya yang disebutkan di dalam syariat yang mulia itu, dalilnya adalah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dia beristighotsah ketika terjadi perang Badar. Nah, dia beristighotsah kepada Allah Tabaraka wa Taala. Ini termasuk yang disebut dengan ad-du'aul masyru'. Berdoa itu sesuai dengan syariat dibolehkan, termasuk diantaranya adalah isti'adzah dan istighotsah. Nanging pun ngantos kleru. Istighotsai nyuwun dateng tiang ingkang sampun sedo niki klentu. Meskipun tiang sing sedo niku dianggap wong soleh, niku termasuk perbuatan berlebih-lebihan mengagungkan tiang soleh. Meskipun sing disuwun niku nabi, niku berlebih-lebihan anggenipun mengagung-agungkan nabi. Mboten pareng. Ittastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum. Kalau kalian beristighotsah kepada Tuhan kalian, Allah pasti akan mengabulkan permohonan-permohonan kalian. Anni mubittukum bi alfi minal malaikati murdifin. Perang Badar, setelah Rasulullah beristighotsah, Allah mengabulkan doanya Rasulullah. Allah mengutus para malaikat membantu Rasulullah turun sampai orang-orang kaum musyrikin takut karena banyak pasukan berkuda berbaju putih. Iki di pasar kok ora gletak panggah. Nah, ditolong oleh Allah. Ini dalilnya. Istighotsah itu ada. Bukannya tidak boleh. Harus, kalau kita harus memohon kepada, tapi siapa dan kepada siapanya harus kepada Allah. Ngoten. Tidak boleh. Meskipun dia orang soleh sekalipun, tidak boleh kita itu berlebihan untuk mengagungkannya sampai berdoanya kepada mereka. Tidak boleh. Falghulu, bahayane nopo kok awake mbahas ngeten-ngeten niki? Ya juru ashabahu ila syirki. Tiyang ingkang nglampahi perbuatan hulu, mengagungkan wong soleh sampai disuwuni, sampai didoai niki, klebet perkawis syirik. Lek sampun mau syirik, panjenengan sampun terfikirkan, lek syirik nyapo? Ngoten. Ya lek syirik bahaya. Wong syirik niku pembatal seluruh amalan. Nggih napa mboten? Engko sanoe awake dhewe kecelik, prasane wis ben jumuah, prasaku aku ya Jumatan, ben salat ya aku ya salat, nanging dalam waktu yang sama syirik. Basa dibuka tengkono seperti debu yang diterbangkan, ndak ana pahalane blas gara-gara ditutup kalih dosa syirik. Medeni makane para ulama berbahaya. Sanu awake wis kusuk-kusuk, wis sampun napa ngenyangi perintah salat, poso, zakat, berbuat baik, nanging dateng Allah piyambakipun ngenyangi kesyirikan. Syirik niku pembatal amal. Niki sing berbahayane. Makane lek teng istilah enten mukmin ya musyrik. Kadang-kadang ya salat, ya Jumatan, nanging waktu musyrik ya musyrik. Nah niki, ini yang kita harus berhati-hati. Wal itra, Rasulullah nate matur, la tutruni kama ataratin nasara ibna Maryam. Panjenengan sira kabeh pun ngantos mengagung-agungkanku dawuhipun Rasulullah. Aja mok gul-gulne aku iki. Niki Rasulullah sing matur supados
tiang-tiang Nasrani ngagung-ngagungaken Ibnu Maryam, anakipun Maryam sinten? Nabi Isa. Rasulullah matur fa inna ma ana abduhu. Kula niki namung hambanipun Allah. Faqulu abdullahi wa rasuluhu. Omongi wae, aku ki hamba lan utusane mekaten. Wal ghulu fil asqasi minal anbiya was solihina huwa alladzi auqa al musyrikin. Biyen wong sing ngenyangi ngeten iki namung wong musyrik, Pak. Zaman biyen sing ngenyangi gulu dateng para nabi, dateng tiang-tiang soleh niku namung tiang-tiang musyrik. Julukane wong biyen wong kuwi syirik, pelaku kemusyrikan, baik itu minal kitabiyin, apakah dari golongan orang-orang yang diturunkan kitab Taurat dan Injil, wal ummiyin utawi tiang musyrik saking orang-orang jahiliyah sing boten ngwadhahi kitab suci mekaten. Fisyirkil akbar, dosane syirik besar lagi ngoten. Wal wajib ayyuraf lil asqasi qadruhum laik bihim. Maka kita itu harus mengetahui kedudukan orang itu masing-masing sesuai dengan kedudukannya. Fayu'rafu lirrusuli, harus orang banyak diketahui siapa tentang Rasul itu bagaimana. Risalatuhum, harus banyak diketahui bagaimana ajarannya. Wajib orang itu wa ya'rifu lisolihina, orang-orang mengetahui siapa orang-orang soleh, dikenal saja kesolehannya. Wa ya'rifu lil ulama'i, yang harus dia ketahui tentang ulama ini adalah ilmahum, ilmunya. Wa annahum afdal min ghairihim, dia memiliki keutamaan dalam hal ilmu. Ya sudah, itu saja. Jangan memperlakukan seperti perlakuan yang berlebih. Akhirnya terkena dengan larangan tadi itu, ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'alallahi illal haq. Innamal masihu Isa bin Maryam Rasulullah wa kalimatuhu. Banyak ayat dekat demikian. Nabi juga melarang, iyyakum wal ghulu fid din. Jangan engkau itu melebih-lebihkan ghulu dalam perkara agama, baik dalam beribadahnya atau berlebih-lebihan mengagungkan orang yang mengerti ilmu tentang agama. Fa inna ma ahlaka man kana qablakum al-ghulu fid din. Wong-wong biyen, zaman biyen kuwi cilaka. Mereka dihancurkan oleh Allah sebab ghulu, berlebih-lebihan nambah-nambahi agama. Boten pareng. Fala yajuzul ghulu fil makhlukin. Boten pareng berlebih-lebihan anggenipun menghormati makhluk. Wa rafa'ahum fawqa manzilatihim, boten pareng meninggikan makhluk itu di atas kedudukannya yang semestinya. Allati anzalahumullahu fiha, yang Allah kabarkan. Menghormati tiyang soleh napa hukumipun? Harus. Menghormati orang yang berilmu napa hukumipun? Harus. Nanging boten pareng kok sampai ngesot-ngesot, tunduk dan sujud kepada orang tersebut. Niki menjadi sesuatu yang banyak tersebar di masyarakat, Pak nggih. Kaya kadang orang yang soleh, orang yang berilmu iki prasane mboten diajeni, lek sing salaman niku mboten sampai mencium tangannya bolak-balik, sampai menunduk-nunduk, sampai ngesot-ngesot, mau menuju ke sini dia duduk di sana sudah jongkok-jongkok. Ini sudah satu perkara yang disebutkan para ulama saling menasehatkan untuk dijauhi. Karena itu bibit-bibit munculnya ghulu, berlebih-lebihan terhadap orang soleh. Ini yang nanti menjadikan ketika mereka meninggal dunia, mereka dianggap seperti Tuhan karena mereka akhirnya berdoa di kuburan tersebut. Ini menurut sunnah adalah sesuatu yang kita harus saling terus menasihatkan, menjauhinya, Pak. Dalam bab yang sebaliknya, ngatos-ngatos, Pak. Ini satu bab lagi nggih. Al-mas'alatur rabi'ah asyarah, nafyuhumul haq wa itsbatuhumul batil. Nanging sakniki niku ajaran dibolak-balik, Pak. Sing riyin dipun arani syirik, sakniki didarani sunnah.
sing riyen didodoi dening para nabi, Rasulullah ngedoi, sakniki omonge ajaran ahlu sunnah wal jamaah. Dalam bab yang ke-14 enten pembahasan nggih menika inna kullama taqaddam mabniun ala qaidatin wa hiya an-nafyu wal itsbat. Fayattabi'una al-hawa wa dzon. Nanging wong anggenipun netepaken syariat dibolak-balik. Sing syirik diomongne sunnah, sing sunnah malah dituduh-tuduh omonge awake dhewe sing ahlu bid'ah. Sakniki Pak, dados ajaran ingkang tiyang ngajaraken sampai penulis kitab niki Syekh Muhammad bin Abdul Wahab niki sampai wong-wong sing sinten kemawon maca lan ngamalaken ajarane piyambakipun dituduh sakniki dengan faham Wahabi. Omonge mujassimah, mensekutukan Allah. Padahal dalam ajarannya justru mengajarkan untuk kita menjauhi perbuatan kesyirikan. Nanging malah dituduh, malah piyambakipun sing wau kula aturaken bilih tabarukan wonten kuburan, istighosah dhateng tiyang ingkang sampun seda wonten kuburan, dhateng tiyang ingkang sampun seda niki wau malah dianggap ajaran. Sakniki niku lek tiyang-tiyang niku kok ngaku sampun tobat, kok mboten nderek misalkan ziarah wali misalkan ngoten, sing di dalam situ ada ritual tabarukan ngoten niku, bahkan mereka dianggap kuwi Islam napa ora. Padahal kita berusaha netepi ajaran yang itu tuh terlarang. Kita ingin memurnikan ajaran yang kita yakini dengan keislaman yang diajarkan dening Rasulullah. Riyen Rasulullah dimusuhi gara-gara niku. Sakniki kok malah ajarannya dilestarikan yang menyelisihinya, bukan yang diajarkan dening Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang sering disebutkan bahwasanya masalah yang keselanjutnya, yang ke-14, ahlul hawa sering membolak-balikkan perkara yang hak dikatakan batil, yang batil malah diajarkan sebagai ajaran Islam begitu. Fallahu jalla wa ala nafasyirik wa athbata tauhid. Padahal Allah telah menetapkan mana yang syirik, mana yang tauhid. Wa amara tauhid, Allah memerintahkan orang untuk mentauhidkan Allah saja. Jangan yang lainnya. Tapi mereka fa'athbatu syirka. Mereka malah menetapkan kesyirikan menjadi ajaran. Sakniku hampir kebanyakan orang-orang itu lek ndak ngikuti ajaran seperti mereka, dianggap agamane ndak umum, ndak kayak kebanyakan manusia. Begitu. Allah menegur mereka, walladzina amanu bil batil wa kafaru billah ulaika humul khasirun. Sakjane sing bangkrut wong merugi nggih tiyang-tiyang niki wau. Pembahasannya awake dhewe wonten masail jahiliyah niki Pak nggih. Mengke badhe panjenengan rasane kok koyok mirip-mirip nggih. Karena pembahasan masail jahiliyah ini membahas tentang sifat-sifat manusia yang salah dalam bersikap dalam mentauhidkan Allah. Niki sakjane nggih sami kalih dik wingi tiyang ingkang taklid bab yang sebelumnya toh, kalau wingi bab tentang taklidul a'ma, taklid buta. Akhire ajaran sing sampun dipun dolak-balik kalih tiyang ingkang dipun anggap sebagai orang yang berilmu tadi itu dijadikan sebagai tuntunan kebalikan dari ajaran Islam. Dan ini adalah keberhasilannya orang-orang Syiah dalam menyusupkan di dalam tubuh ahlu sunnah wal jamaah. Kenapa kita mengikuti ajaran orang-orang Yahudi dan Nasrani? Pertama, mereka itu orang-orang Syiah yang menanamkan, mengajarkan di dalam tubuh kaum muslimin ajaran yang mereka nama dengan mutasawwif, ajaran sufisme katanya, untuk membersihkan hati, tetapi ajarannya adalah dengan hawa nafsu, perasaan saja, tidak dengan dalil. Siapa pendahulu para penyembah kuburan itu? Orang-orang Syiah.
Siapa pendahulu orang yang mengagung-agungkan kuburan dan beristiadah dan beristighosah kepada orang yang mati? Orang-orang Syiah. Yang mereka pendahulunya adalah orang-orang Nasrani. Mereka pendahulunya adalah orang-orang Yahudi. Makanya benar kata Rasulullah, kalian akan mengikuti jejak-jejak agama orang sebelum kalian, shibron bi shibrin, dhira'an bi dhira'in. Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sampai kalau orang tadi itu masuk lubang dob, kalian akan mengikutinya. Dan ternyata hari ini kita hidup di masyarakat yang kita lihat hal yang seperti itu menjadi kebiasaan. Maka semoga kita itu masih terus mengingatkan tentang hal ini, meskipun resikonya adalah sangat mungkin berat. Subulun satta limuwajahati dakwah. Dulu Nabi propagandanya mereka diberikan ujian dari orang-orang yang memusuhi ini. Ndak ringan, Nabi bahkan sampai diusir. Lek teng griyane awake paling namung dipleroki iki. Dipleroki kalau wong ndak umum namung ngoten. Nabi mbiyen sampai diusir. Wes sampun menjadi sunnatullah. Awake dhewe niku namake melok pundi. Rumuse intakalamna anil syirik. Kalau kita sedang ngomong tentang kesyirikan kados ngeten iki, nabadana ahlu syirik. Kita akan dimusuhi wong-wong ingkang sering menyeru dalam kesyirikan. Wa intakalamna anis sunnati. Kalau kita ngomongin tentang sunnah, kita cocokkan dengan dalil-dalil, nabadana ahlul bid'ati. Sudah menjadi sunatullah, pasti kita akan dimusuhi orang-orang ahlul bid'ah. Idza takallamna anid dalil wal hujjah maqala Allah wa qala Rasulullah. Niki wae kan diaturaken seduanten kan qala Allah qala Rasulullah to. Nabadana ahlut ta'assubi al madhhabi. Kita akan dimusuhi orang yang memiliki faham fanatik buta. Orang yang memiliki taklid buta. Yang dia berbicara tanpa dasar dengan dalil. Pokoke dalilnya. Pokoke guruku ngene ya ngene. Kiaiku ngoten nggih ngoten. Wis pokoke ora. Wa idza takalamna anil Islam wa rabatnahu bil hayati. Zaman sakniki niku lek awake dhewe ngaturaken pembahasan babakan Islam sing leres ingkang mencocoki ingkang dipun aturaken dening Rasulullah, nabadana ilmaniyun waliberaliyun. Enten tiang-tiang yo ngaku Islam Pak, nanging Islame liberal. Yo Islam Pak, nanging Islame sekuler. Piyambake nggih maca Quran nanging tafsire ndamel hawa nafsunya. Kalau ahlu sunnah wal jamaah, dia menafsirkan Al-Quran atau hadis sesuai dengan penjelasan yang dijelaskan oleh Rasulullah yang diajarkan kepada para sahabatnya. Ini manhaj. Kita tidak boleh lepas dari konsep ini. Selain tentang belajar tentang sifat-sifat yang tercela dalam mentauhidkan Allah, masail jahiliyah itu juga mengajarkan tentang prinsip beragama yang benar. Mengajarkan manhaj. Tetapi kalau orang itu berislam tapi manhaj dalam beragamanya keliru, yang diambil tolak ukurnya adalah akalnya, ya akhirnya saling menyelisihi qala Allah wa qala Rasulullah. Mudah-mudahan kita terus diberikan keistiqomahan di dalam terus mengingatkan dalam urusan bagaimana kita bersikap yang benar dalam mengesahkan Allah, mengikuti ajaran Islam yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabatnya. Kalau kita cukup nggih, 2 bab kemawon. Bab kang salajengipun benjing pembahasan tentang kok orang itu sudah tahu sunnah, qala Allah, qala Rasulullah, nanging etok-etok orang ngerti, ngatos-ngatos. Bisa jadi hidayah Islam, hidayah sunnah dalam hatinya dicabut oleh Allah. Contohnya mungkin orang Yahudi malih. Karena biang kerok penyimpangan dan kesesatan dulu itu adalah Yahudi dan Nasrani.
yang hingga hari ini walan tardo angkal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Mereka niku sakniki terus, Pak, berdakwah juga ngajak supados wong Islam kuwi melok-melok nurut tata carane tiyang Yahudi tiang Nasrani. Dan kata Rasulullah, sibron bisibrin mengke wong-wong Islam bakal manut nerokke kejaba sinten? Kejaba sing wau kula awali tiang-tiang ingkang dipun paringi hidayah sunnah. Hidayah Islam, al-islamu huwa as-sunnah was sunnatu hiyal Islam. Bukan sembarang Islam, bukan Islam liberal, bukan Islam sekuler, bukan Islam pluralisme, tetapi Islam yang pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat. Alamin, monggo dipun tutup kati doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Bersolawat ada orang-orang itu yang diberikan kemampuan beribadah itu kayak seperti tidak wajar kok. Enten kados Tamim Ad-Dari, seorang sahabat Nabi niku lek maos Quran niku sampai sewengi. Utsman bin Affan nggih sewengi maca Quran lek awake dhewe. Sewengi niku katam lho maksud kula, mboten namung sak ngantuke dikatamke. Enten tiang-tiang niku sing diparingi dening Allah kados mekaten niki wau. Beramal dengan amal yang banyak. Seperti bersolawat kepada Rasulullah niku ya kata-kata elene saged. Kok enten tiyang diparingi dikire saben dinten solawat mawon masyaallah. Enten kathah tiyang anggen badhe bersolawat niku lali kong. Panjenengan diparingi saged bersolawat datang Rasulullah dengan solawat Ibrahimiyah, solawat yang benar dicontohkan dening Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masyaallah. Man shalla alayya sholatan wahidatan, satu solawat saja niku sallallahu alaihi asra sholawatin. Dawuhipun Rasulullah tiyang badhe niku diparingi solawat dening Allah. Allah kok paring solawat datang hamba. Napa tegesipun? Rufi'at anhu asru khati'at, badhe pun dipun angkat kesalahan ingkang nate dipun lampahi tiyang niki wau. Satu solawat 10 solawat. Badhe napa? Wa khutat anhu asru khotoyat, badhe dipun ampuni 10 dosa-dosanya. Tasik kathah malih Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dawuhaken enten sekitar 40 keutamaan bersolawat. Kok enten tiyang kados mekaten niku masyaallah. Tetapi ada nasihatnya, jika satu amalan niku nanti itu dilakukan kemudian dia bisa merusak amal ibadah yang minal faraid yang diwajibkan, maka hendaknya dia berhati-hati. Ngoten dawuhipun Tamim Ad-Dari. Enten tiyang niku ingkang dipun paringi makaten niki wau iso. Ittaqullah, kerjakan mastata'tum sesuai dengan kemampuan panjenengan. Ngoten dawuhipun Tamim Ad-Dari. Masya Allah. Nggih. Sebisanya, sebanyak-banyaknya. Ingkang dipun arani gulu niku napa? Piyambakipun ngenyangi amal ibadah nanging mengorbankan amal ibadah ingkang lintune. Contoh, enten tiyang piyambake lek namung maos Quran niku mboten kuat terus akhiripun mengganggu kewajiban-kewajiban yang lain seperti dalam beribadah anggenipun pados ma'isyah, anggenipun piyambakipun mengerjakan tugas-tugasnya. Mungkin piyambake seorang pengajar, mungkin dia adalah seorang pegawai yang nanti lupa melakukan kewajiban-kewajibannya, maka dia harus pandai-pandai memilih mengedepankan mana yang paling memiliki afdholiyat. Bagus lek paringi mekaten, Masya Allah. Banyak tiyang boten saged. Innallaha yuqassimu a'malal abdi kama yuqassimu arzak. Tiyang niku dipun bagi dening Allah anggenipun beramal kados Allah membagi-bagi rizki. Dawuhipun Imam Malik, enten tiyang ingkang dipun paringi saged salat
Nanging babakan infak mboten patek saged amargi mboten gadah yatra. Tapi piyambake salate kuat. Jamaah kuat, salat tahajud kuat, maos Qur'ane kuat. Nanging sedekah infak mboten patek kuat amargi mboten patek gadah yatra. Nah. Enten ngatos niku. Enten mungkin sholawatnya kuat. Sholawatnya kepada Rasulullah kuat. Atau zikir-zikir yang lain karena zikir selain bersolawat kepada Rasulullah dengan membaca kalimatut thayyibah. Salman Al-Farisi nate pada waktu dia capek tidak sholat tahajud, dia namun berbaring tapi mau subhanallah walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar. Ngoten dibaca terus. Itu zikir. Nah, ngaten nggih. Itu termasuk orang yang akan diampuni dosanya. Barakallahu fikum nggih. Mugi dipun istiqomahaken dening Allah tabaraka wa taala. Anggenipun bersolawat datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cukup nggih? Mugi-mugi bermanfaat eling pepeling. Monggo dipun tutukaken doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.